Oke, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kamis 14 Agustus 2025. Hari ini tahu nggak hari apa? Ini mungkin sebagian Gen Z, Gen Alpha nggak tahu bahwa hari ini adalah Hari Pramuka, teman-teman. Ya, ini adalah Hari Pramuka Praja Muda Karana yang diperingati setiap tanggal 14 Agustus setiap tahunnya, teman-teman. Dan ini sudah berlangsung dari sejak zaman Presiden Soeharto lebih tepatnya. Teman-teman, tapi bukan itu yang mau kita bahas pada pagi hari ini. Kita akan terusin tentang lakukan ini kalau pengen mencapai yang namanya financial independence atau kemerdekaan keuangan. Kemarin kita udah bahas 3 hal. Yang pertama adalah bahwa kita harus terbiasa dan memaksa diri kita untuk sabar, teman-teman. Karena tidak ada kekayaan yang diraih dengan tidak sabaran. Orang mau kaya, orang mau berhasil, orang mau berjaya, orang mau mapan, orang mau sukses, semuanya wajib dilakukan dengan penuh kesabaran, teman-teman. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri adalah Sang Maha Sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang memaksa kita untuk bersabar. Itu. Yang kedua adalah buang seluruh mental block, teman-teman. Apa yang memblokade mental kita buat jadi kaya, memblokir jalan kita jadi kaya itu dibuang semua. Dan yang ketiga sadarilah bahwa kalau mau kaya itu tidak ada yang tanpa pengorbanan. Belajar menyadari, latihan menyadari, paksa diri untuk sadar bahwa kalau mau kaya itu harus berkorban. Itu aja. Sekarang lanjut ke yang keempat ya, teman-teman. Untung saya masih ingat. Yang keempat, kalau pengen memproklamasikan atau memproklamirkan financial independence ya, atau kemerdekaan keuangan, adalah jangan banyak menge-menge, jangan banyak mulut, pokoknya jalanin aja dulu. Nah, ini saya ngomong spesifik nih, bukan bagian dari buang seluruh mental block. Ini saya masukkan ke yang spesifik. Jangan banyak menge-menge, jangan banyak omong, jangan banyak bertingkah gitu loh. Ya kan? Kalau dikasih ilmu apa, dikasih jalan untuk jadi kaya, udah jalanin aja. Yang penting kan dikasih jalannya yang benar dan dikasih sama orang yang memang punya ilmunya. Contoh, Anda keluar biaya jutaan, puluhan juta bahkan rupiah untuk ikut acaranya Pak Tung Desemwaringin misalkan. Nah, Pak Tung Desemwaringin kasih kita sesuatu apa? Kasih kita jalan, kasih kita ya aspal baja buat jadi kaya, kasih kita pelancar aliran kekayaan kita, kasih ilmu kita biar kita ini jadi kaya. Jalanin aja, nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak menge gitu, nggak usah ngomong Pak Tung tapi saya kan gini, nggak, jalanin aja dulu. Nggak usah dikit-dikit Pak Tung ABCD dan Pak Tung AB ini segala macam, nggak usah, jalanin aja dulu, jalanin aja ya, jalanin aja dulu. Nah, begitu juga dengan Anda kalau ikut yang lain, misal ikut Tom MC Eiffel, Mary Riana, terus James Gui, Bong Chandra alumni Pak Tung Desemwaringin yang top Jeep Marco Jeep loh. Ya enggak? Iya. Anda ikut James Gui dari Singapura, coba tuh jauh-jauh.
Cuma pengen bikin orang Indonesia tambah kaya, nah, tambah sejahtera, tambah makmur, biar nggak kayak di Dubai. Kalau Dubai itu ada sistem yang memang kaya dibikin kaya, makin kaya, yang miskin tambah melarat. Ada itu. Dark side-nya Dubai itu seperti itu. Kalau Anda mau tahu. Ya. Jadi jangan hanya lihat sisi gemerlapnya dari Dubai yang wah ekstravagan dan sebagainya. Tapi di balik itu ada sebuah sistem di mana pemerintahan Emirat Arab ya pengen membuat jurang kemiskinan yang lebar banget. Pengen membuat jurang strata sosial yang lebar banget antara yang kaya dan yang miskin. Dengan cara apa? Yang kaya dibikin makin kaya, yang miskin tambah melarat. Supaya apa? Nggak ada yang sosial, nggak ada yang pansos, nggak ada yang panjat sosial. Nggak ada yang tadinya miskin, melarat, kelas bawah, tiba-tiba bisa loncat ke kelas atas. Nah itu kejadian, itu ada loh seperti itu. Kitanya aja nggak tahu, kan? Jadi jangan terkecoh dengan gemerlapnya Dubai, ekstravagannya Dubai. Ada dark side-nya, teman-teman. Nah itu yang dilakukan. Nah itu Pak James Gui datang dari jauh, dari Singapura ke Indonesia, tujuannya biar membantu menutup jurang strata sosial ini, biar yang kaya bisa kaya, yang miskin jadi kaya gitu. Nah Pak James Gui kasih apa kepada kita semua? Ya udah jalanin aja. Karena itu yang paling penting, jalanin aja dulu. Jangan banyak menge-menge, teman-teman. Semuanya itu berproses, teman-teman. Gak ada yang gak berproses. Ya. Ini nyambung dengan yang nomor 5. Hilangkan mentalitas maunya instan. Atau instant mentality. Ya. Roy Fai saya pernah ikut webinar, pernah bilang, You can be rich overnight, but you can also be broke overnight. Kalau alusnya gini, you can be instantly rich, but you can also be instantly broke. Kita bisa kaya secara instan, tapi kita juga bisa jatuh miskin secara instan. Jadi hilangkan mentalitas instan itu. Karena memang kalau mau jadi kaya nggak ada yang instan. Sekelas Elon Musk aja, orang terkaya di dunia versi Forbes, itu membangun kekayaannya, membangun emporium, membangun imperium kekayaannya itu aja, itu dengan cara yang tidak instan, teman-teman. Elon Musk membangun Tesla, SpaceX, mengakuisisi Twitter dan menggantinya jadi X hari ini dan seterusnya. Itu tidak dengan cara yang instan. Donald Trump membangun Trump Organization, Business Property, Golf sampai jadi presiden. Itu pun juga sampai jadi presiden USA. Itu pun juga dengan cara yang tidak instan. Ya, Bernard Arnault dan keluarga membangun fashion, membangun L'Oreal, makeup itu, ya. Itu juga dengan cara yang tidak instan. Mark Zuckerberg bangun Meta, bangun awalnya Facebook, kemudian mengakuisisi Instagram, WhatsApp, ya, diintegrasi ke Meta, gitu. Sergey Brin bangun Google, ya, bangun Google. Itu juga dengan cara yang tidak instan, teman-teman. Jadi 4 dan 5 ini sebenarnya nyambung, gitu. Kalau mau kaya, jangan banyak menge-menge. Jangan banyak menge-menge, jangan banyak ngomong. Udah jalanin. Kalau mau secara Islam, misalkan dikasih ijazah apa? Ijazah apa sama para guru kita, para alim ulama kita, para asatizah kita, para kiai kita, para habaib kita, para sayyid syarif kita. Jalanin aja dulu. Gak usah banyak menge-menge, gak usah banyak ngomong, gak usah banyak mulut. Jalanin aja. Pak, tapi saya sudah mengamalkan ini selama bertahun-tahun, Pak. Tapi kok gak kejadian juga? Urusan Allah itu. Jadi apa kagak jadi, urusannya Allah.
Itu adalah yang penting, udah kita jalanin aja. Ya urusannya Allah itu, emang siapa kita mau ngatur-ngatur Allah? Ya, emang kita bisa mengatakan, ya apa, Allah, saya ini kan sudah baca Fatihah 313 kali selama setahun, tapi kenapa kok engkau tak jadikan saya orang kaya? Emang siapa kita? Hah? Terus ngancam, ya Allah, kalau kayak saya dulu waktu saya masih jahiliyah ya. Ya Allah, kalau engkau belum juga ini juga, hamba akan meninggalkanmu dan hamba tidak lagi percaya kepadamu, hamba tidak mau lagi berdoa kepadamu. Itu saya dulu, teman-teman, waktu saya masih jahiliyah. Ya, mungkin sekarang ada yang seperti itu karena udah saking desperate-nya barangkali. Udah saking putus asanya barangkali. Ya, udah saking putus asanya sampai kayak gitu coba ngomongnya. Itu saya dulu, teman-teman. Ya, emang siapa kita mau ngatur-ngatur Allah? Ya, emang siapa kita mau ngatur-ngatur Allah Subhanahu wa taala? Harus jadikan kaya dalam ini. Ya semua terserah Allah, suka-sukanya Allah mau jadiin kita kaya kapan, mau ngabulin hajat kita kapan, mau ngabulin doa kita kapan. Yang penting satu, kalau belum dikabulinnya hari ini, tandanya kalau belum dikabul hari ini, kalau belum dikabul dalam waktu dekat, tandanya kembali lagi ke nomor satu yang kemarin kita bahas, apa? Sabar. Udah itu aja, sabar gitu. Kayak saya nih, nah tuh ibu-ibu tuh suka ganggu saya bikin YouTube, ya kan? Saya lewatin aja, saya sabar aja ngadepin nih, gitu. Ngapain saya harus teriak, apalagi pagi-pagi buta kayak gini. Nanti kebangun orang dari tidur, saya jadi masalah. Ya udah, kalau ini jalan aja, go on. Itu, ini cakep nih Grand Vitaranya, pakai tule-tule kayak gitu tuh. Saya suka. Ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi seperti itu, balik lagi ke yang pertama, sabar, teman-teman. Yakinlah Allah tuh pasti akan mengkabul doa kita pada waktu yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Ya. Kalaupun cuma dikasih separuh, pasti Allah akan kasih yang lebih baik lagi entar. Kapan? Di akhirat. Gitu. Jadi gak perlu khawatir. Pokoknya jalanin aja. Misalkan disuruh baca salawat nariyah 4444 kali, jalanin. Misalkan diijazahkan baca ayat kursi 1000 kali, jalanin. Misalkan baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 100 kali atau 1000 kali, jalanin. Atau ada salawat dibaca 11 kali, 21 kali, 41 kali, bahkan 101 kali, jalanin. Jalanin aja udah. Jalanin aja. Atau di antara azan dan iqamah subuh baca Fatihah 41 kali, 41 kali, jalanin aja. Jalanin aja, teman-teman. Bisa kok. Lawong saya baca selawat 1000 kali aja bisa. Ya kan? Misalkan disuruh baca Asmaul Husna tertentu. Contohnya, Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali. Jalanin aja. Ya Allah, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Wahab. Ya. Atau Asmaul Husna apa tertentu ya kaitannya dengan kekayaan, uang. Jalanin aja. 1000 kali baca. Jalanin aja. Gak usah banyak tingkah, gak usah banyak menge-menge, gak usah banyak ngomong yang enggak. Karena kita yang nanti karena tahu nggak, omongan ini ya itu memprogram otak, teman-teman. Otak kita diprogram, hati-hati loh. Kalau bilang nggak bisa, nanti nggak bisa beneran loh. Pak, saya nggak bisa pak baca ayat kursi 1000 kali pak, nanti bener nggak bisa loh. Hati-hati, jangan itu seperti itu. Hati-hati. Kembali lagi ke yang kedua kemarin, hilangkan itu mental block.
program ke yang lebih positif. Ya Allah, saya bisa nih, saya mampu. Saya luangkan waktu baca surah ayat kursi 1000 kali selama 3 hari 3 malam, maksimal 7 hari 7 malam. Tengah malam gak ada yang ganggu. Oh, saya cari waktunya. Kapan? Kalau nanti orang udah pada tidur, sepi, saya bisa khusyuk. Saya mampu khusyuk. Gitu. Jalanin aja. Sama halnya kayak yang dikasihkan oleh Pak Tung di Semuaringin. Oh ya, saya bisa jalanin apa yang diberikan ini sama Pak Tung di Semuaringin. Saya bisa ini. Saya jalanin ini. Nanti semesta akan bekerja. Memudahkan kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Pak TDW. Pak Tung di Semuaringin. Pasti, teman-teman. Makanya jangan banyak menge-menge. Makanya jangan banyak mulut. Makanya jangan banyak omon-omon. Udah, jalan. Go for it. Go for it. Ya, hilangkan mental instan itu. Hilangkan mental instan itu. Karena kalau mau kaya nggak ada yang instan. Ya. Mental instan itu hilangin aja. Tanamkan dalam diri mental sabar. Udah sabar. Ya. Yang keenam dan yang terakhir, saya mah nggak pernah ngasih banyak. Maksimal 6 atau 8 cukup gitu. Ini ya yang keenam, yang terakhir, kalau pengen proklamasi kemerdekaan keuangan atau financial independence adalah balik lagi. Ya. Paksa diri, pacu diri, ya. Belajar untuk investasi leher ke atas. Ya. Pacu diri, paksa diri, latih diri untuk melakukan yang namanya budgeting. Penganggaran, ya. Latih diri, paksa diri untuk filter keinginan. Kontrol. Karena yang namanya keinginan tuh nggak kekontrol, teman-teman. Jadi memang harus difilter. Ya. Tapi perbanyak untuk investasi leher ke atas, teman-teman. Timba ilmu sebanyak-banyaknya. Orang kaya nggak ada yang nggak belajar, teman-teman. Jadi paksa diri kita, latih diri kita, biasakan diri kita untuk belajar. Turunkan ego, nggak mau belajar. Turunkan ego. Ya, karena orang kaya itu semua belajar, teman-teman. Tidak ada orang kaya yang tidak belajar. Semua belajar, teman-teman. Investasi leher ke atas. Percayalah. Investasi leher ke atas itu kebuka jalan jadi kaya. Itu. Ya. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi.